Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kegembiraan, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau melimpahkan sukacita sejati kepada gerejamu. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran para rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami sebagai landasan gereja yang didirikan oleh Putramu Yesus Kristus di atas wadas, yakni Petrus, sebagai paus pertama dalam tradisi iman kami. Semoga kami setia mengimani Yesus Kristus Putramu yang diwartakan Santo Petrus dan Santo Paulus secara benar, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus, dua soko guru gereja kita. Gereja Katolik secara istimewa menghormati posisi Santo Petrus dan Santo Paulus sebagai soko guru perkembangan gereja yang dasarnya sudah diletakkan oleh Yesus sendiri di atas batu karang, yakni Simon Petrus. Itulah yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Yesus memberi nama baru kepada Simon dengan nama Petrus, yaitu batu karang atau wadas. Dan di atas batu karang itu Yesus bersabda, "Aku akan mendirikan jemaatku." Penyebutan Simon sebagai Petrus juga dilakukan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 42 saat pertama kali Yesus berjumpa dengan Simon. Kepada Simon bin Yunus Yesus langsung mengatakan,
engkaulah Kefas, Petrus, batu karang. Perubahan nama ini bukan suatu kebetulan atau otak-atik gatuk, tetapi menjadi penetapan yang istimewa kalau itu diwartakan di dalam kitab suci kita. Kita ingat perubahan nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel. Perubahan-perubahan nama itu memuat makna perutusan dan tugas yang istimewa. Tugas yang diberikan kepada Simon Petrus adalah menjadi fondasi untuk bangunan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari situlah Petrus mengemban tugas perutusan itu dan dia menjadi uskup Roma yang pertama dalam pelayanannya mewartakan Injil dan menghidupi gereja Kristus dengan darah kemartirannya. Sekitar tahun 64 Masehi, Petrus wafat sebagai martir di Roma sebagai uskup Roma. Dan para pengganti Petrus sejak itu mewarisi pelayanan Petrus yang disebut dengan pelayanan kepausan. Dan di dalam pelayanan kepausan Petrus itulah Roh Kudus bekerja mempersatukan gereja universal dalam gereja Katolik Roma. Maka karya kepausan, pelayanan sebagai paus, diimani sebagai kelanjutan sepanjang sejarah peran kepemimpinan yang diberikan secara khusus kepada Petrus oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam gereja. Sabda Yesus kepada Petrus menjadi kebenaran, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Kuasa maut tidak akan menghancurkannya, tidak akan menguasainya. Dan kita mengalami sepanjang sejarah gereja kita, dunia telah mencoba menghancurkan gereja Kristus. Namun faktanya, upaya-upaya untuk menghancurkan gereja Katolik merupakan faktor konstan dalam sejarah umat manusia sejak zaman Kristus. Kendati menghadapi berbagai macam gelombang, tantangan, dan cobaan, gereja tetap eksis, tetap hadir, mewartakan sukacita Injil kepada segala bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada para rasul. Gereja Katolik tidak hanya menghormati dan menerima Petrus sebagai pemimpin dan pelayan bagi gereja, tetapi juga Santo Paulus yang kendati tidak masuk dalam kelompok 12 murid yang disebut Rasul Kristus pada saat Yesus masih hidup dan berkarya secara publik, namun Santo Paulus dengan cara yang khusus pula dipilih dan diutus menjadi rasul segala bangsa. Santo Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang bangkit untuk menjadi bagian dari karya pelayanan mewartakan Injil kepada segala bangsa. Berkat pewartaan Santo Paulus itulah maka Injil dikenal tidak hanya di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi kepada kita di segala penjuru bumi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita pada hari ini
selain merenungkan hidup Santo Petrus, juga merenungkan sosok pribadi Santo Paulus yang juga menjadi martir tahun 64 Masehi juga di Roma. Itulah sebabnya Santo Petrus dan Santo Paulus diimani oleh Gereja Katolik sebagai sokop guru gereja kita. Dapat dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Santo Paulus melengkapi yang sudah ditetapkan Kristus di atas Petrus sebagai batu karang, sebagai fondasi kehidupan gereja. Inilah jaminan yang dibuktikan di dalam sejarah gereja kita, disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diwartakan oleh Santo Petrus dan Paulus, dan menjadi tanda kemuliaan Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.